Ya, kita awali dengan informasi pertama. Presiden Prabowo Subianto meresmikan Bali International Hospital atau BIH di kawasan ekonomi khusus kesehatan Sanur, Kota Denpasar. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan fasilitas kesehatan Ngurah Sun Wellness and Aesthetic Center di RSUP Profesor Ngurah. Kawasan Bali International Hospital di KEK Kesehatan Sanur merupakan salah satu proyek strategis nasional telah beroperasi sejak 14 April 2025 lalu. Hingga saat ini, BIH telah melayani 19 pasien yang mengakses pemeriksaan kesehatan menyeluruh dan 14 pasien gawat darurat. KEK Kesehatan Sanur yang memiliki luas total 41,26 hektar ini ditargetkan mampu mengundang investasi sekitar 10,2 triliun rupiah dan diperkirakan menyerap sekitar 43.647 tenaga kerja. Selain itu, Presiden Prabowo juga meresmikan kawasan ekonomi khusus yang juga memperkuat posisi Bali sebagai destinasi strategis untuk transformasi layanan publik yang berstandar internasional. Kawasan ekonomi khusus ini yang diperuntukkan untuk kesehatan. Saya kira ini adalah suatu terobosan yang pertama kali di Republik kita mencanangkan atau membuat suatu kawasan ekonomi khusus yang diperuntukkan untuk pelayanan kesehatan bertaraf dunia, bertaraf internasional. Bahwa begitu banyak warga negara Indonesia yang mencari pengobatan di luar negeri yang mengakibatkan juga pengeluaran devisa kita yang sangat besar. Dengan inisiatif ini, kita bisa memberi pelayanan kesehatan yang tidak kalah dengan yang terbaik di Indonesia hadir dalam pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB di Beijing, China. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Governor AIIB mewakili Indonesia mendorong kerjasama multilateral di bidang pendanaan infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menghadiri rangkaian pertemuan tahunan Asian Infrastructure Investment Bank atau AIIB, sebuah lembaga keuangan multilateral di bidang pendanaan infrastruktur di Beijing, China. AIIB didirikan atas prakarsa pemerintah China yang beranggotakan 110 negara, Indonesia termasuk negara pendiri dan anggota, sebagai lembaga berbasis kerjasama pembangunan multilateral yang clean, and green. Dengan 4 prioritas: corporate strategy infrastruktur hijau, konektivitas regional, infrastruktur berbasis teknologi, dan mobilisasi modal swasta. Sri Mulyani selaku Gubernur AIIB mewakili Indonesia menegaskan Indonesia mendorong pembangunan tata kelola korporasi yang membangun keterlibatan pemangku kepentingan, inklusivitas, transparansi, dan budaya organisasi yang sehat dan transformatif. Hingga saat ini, Asian Infrastructure Investment Bank memiliki total aset sebesar 57,1 miliar dolar Amerika dan jumlah loan investment sebesar 26,6 miliar dolar Amerika. Dari Jakarta, tim liputan IDEX Channel. Indonesia menjajaki kerjasama dengan Rusia di sektor minyak dan gas, meski Rusia masih dikenai sanksi ekonomi oleh negara-negara barat. Sejumlah proyek migas dalam negeri akan digarap bersama perusahaan-perusahaan asal Rusia. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah Indonesia gencar menjajaki kerjasama dengan Rusia di sektor migas, termasuk rencana investasi kilang atau mega proyek Grassroots Refinery Tuban oleh Rusia. Belakangan nilai investasi proyek kilang Tuban membengkak. Tercatat nilai investasi proyek tersebut kini berada di angka 23 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 377,38 triliun rupiah. Angka ini naik dari rencana awal yang senilai 13,5 miliar dolar Amerika Serikat atau 205,05 triliun rupiah. Selain itu pemirsa, pemerintah juga tengah menjajaki kerjasama sektor energi dengan Rusia, khususnya terkait pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN.
Kerjasama strategis ini untuk membantu meningkatkan ketahanan energi dalam negeri. Rusia dengan terbuka untuk bekerja sama dengan kita pada sektor pertama adalah pengembangan sumur-sumur tua ataupun sumur-sumur baru yang ada di Indonesia dalam rangka meningkatkan lifting kita. Karena harus kita akui bahwa Rusia salah satu negara di dunia yang mempunyai pengalaman panjang di bidang perminyakan. Kita mempunyai sumur ada, tapi kita punya teknologi, harus kita butuh belajar dan kolaborasi. Itu satu. Yang kedua, mereka juga menawarkan ada gas yang bisa kita beli, kemudian bisa juga kita... Di sisi lain pemirsa, Kementerian Perdagangan terus meningkatkan nilai perdagangan bilateral dan investasi. Ya, salah satunya memaksimalkan manfaat dari perjanjian kemitraan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA. Wakil Menteri Perdagangan Diaro Resti meminta para pelaku usaha Indonesia dan Korea Selatan untuk memaksimalkan manfaat dari Perjanjian Kemitraan Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IKCEPA. Wamendak menegaskan pemanfaatan perjanjian dagang yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023 lalu tersebut masih perlu diperkuat, di mana IKCEPA akan memberikan beragam keuntungan untuk pelaku usaha Indonesia dan Korea Selatan, mulai dari penghapusan tarif hingga keuntungan lain pada beberapa sektor usaha. Poin penting kemitraan komprehensif IKCEPA ini adalah menghilangkan tarif lebih dari 90% barang dan memperluas kerjasama di bidang strategis. Selain itu, Indonesia dan Korea Selatan juga telah menyepakati sejumlah perjanjian dagang lainnya, yakni ASEAN Korea Free Trade Agreement atau AKFTA yang berlaku sejak 1 Juli 2027, serta Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2022. Berdasarkan catatan Kementerian Perdagangan, perjanjian AKFTA mampu menyumbang sekitar 88% total ekspor nasional Indonesia ke Korea Selatan pada 2023 dan 2024. Untuk nilai perdagangan antara kedua negara pada 2024 sebesar 20,09 miliar dolar Amerika Serikat. Sementara di bidang investasi, Korea Selatan menyumbang sekitar 2,9 miliar dolar Amerika pada 2024 dan ini mendukung terciptanya lebih dari 183.000 lapangan kerja di Indonesia. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, salah satu informasi yang menarik adalah mengenai keberadaan dari rumah sakit berstandar internasional yang adanya di Sanur, Bali, begitu ya. Ini memang diharapkan dapat mengakomodir kebutuhan dari masyarakat sendiri yang beberapa waktu yang lalu harus melakukan cek kesehatan, perawatan kesehatan gitu di luar negeri. Tapi kalau memang sudah ada di Bali sekalian liburan begitu ya, plus juga mungkin melakukan cek kesehatan dan juga mungkin yang harus dirawat di Bali, rasanya kalau suasananya mungkin mendukung bisa mempercepat proses kesembuhan kayaknya. Benar sekali. Sehingga masyarakat juga sepertinya tidak perlu lagi ya keluar negeri karena bisa di Bali, dan juga semoga kedepannya ini juga menjadi wisata medis terbaru ya di Asia Tenggara minimal. Betul sekali. Baiklah kita pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya. Badan Pusat Statistik mencatat harga beras di 150 daerah masih tinggi. Ya, informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami.